Allah tidak menginginkan kalian datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu. Itu bukan Jumat. Atau jamaah datang cuma sholat, zikir, pulang. Bukan itu. Tidak ada satu pun yang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia kenal siapa yang duduk di sampingnya. Sampai situ dulu tuh. Dan tidak ada yang datang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia keluar dari masjid selesai urusannya. Pak Najib, yang lapar masuk masjid, pulang kenyang. Zaman Nabi. Datang haus, pulang hilang dahaga. Yang hebat begini, datang tak ada pekerjaan, pulang punya pekerjaan. Nggak cukup dengan amin, kita lihat dulu nih. Ya. Datang sakit, pulang sehat. Jadi masjid itu solusi di zaman Nabi, menyatukan. Nah itulah sifatnya jamaah, pekanannya disebut dengan Jumaah. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Lewat apa? Diikat. Jadi kalau tahu sapu nggak, sapu lidi? Kalau sapu lidi satu-satu bisa nggak untuk digunakan menyapu? Bisa, cuma lama Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan nama orang ya. Sama, lama satu-satu. Tapi kalau kita ikat, jadi satu. Lebih kuat atau lemah? Mudah digunakan menyapu atau tidak? Mudah. Biasanya kalau mau diikat harus pakai apa? Tali. Tali itu bahasa Arabnya hablun namanya. Maka ketika orang-orang sudah beriman, Allah katakan, hei, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dulu kalian terpecah saat di jahiliyah. Dulu kalian nggak saling kenal. Dulu kalian saling menindak. Dulu kalian saling melukai. Setelah masuk Islam, yang mencaci saling mencintai. Yang memukul saling merangkul. Yang mengancam tiba-tiba saling menyenangi dalam nilai-nilai kebaikan. Dan itu dibiasakan. Itu masa-masa indah di era Nabi SAW. Jadi nggak ada satupun orang datang kecuali kenal. Dan kumpulnya bukan cuma begini saja. Hati mereka pun kumpul. Jadi nggak cuma datang gini, datang, dengar tausiah, pulang, nggak kenal lagi. Tidak begitu. Nggak begitu. Kalau begitu, jahiliyah banyak. Datang, kata Abu Jahal nih. Begitu datang semua, sampaikan, bubar lagi, nggak kenal lagi. Itu zamannya jahiliyah. Maka Allah sampaikan, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Kata Allah, cukup yang bermusuhan itu zaman jahiliyah saja. Setelah kita berislam, beriman, tidak ada musuhan lagi. Yang terpecah belah itu cukup zaman jahiliyah saja. Justru dengan kita berislam itu, kita punya komitmen untuk menyatu, bukan terpecah belah. Cukup saling memusuhi itu jahiliyah saja. Sebab kalau sudah beriman, fa'asbahtum bini'matihi, nikmat iman itu yang pertama Allah berikan, menyatukan kita sebagai saudara. Itu poin pertama. Kenapa saya munculkan ayat ini? Karena kita kehilangan rohnya sekarang. Yang kumpul banyak. Tapi nggak kenal satu dengan yang lainnya. Coba lihat saat sholat. Nabi itu sampai hafal posisi orang sholat. Si fulan sayap kanan pojok, si fulan sayap kiri, si fulan saf kesekian. Si fulan gantian karena kainnya terbatas gantian dengan istrinya sampai ketahuan. Jumatan kenal semua. Nah sekarang kita kehilangan itu. Yang paling ironis, yang paling disayangkan adalah kadang-kadang sholatnya di tempat yang sama, kumpulnya di tempat yang sama, tapi masih memendam pertikaian dan permusuhan. Ittaqillah. Yang paling bahaya begini, ngajinya ayat yang sama, Qur'annya sama, 114 surat, tapi ternyata selesai ngaji kok saling mencela. Saling bermusuhan. Sehingga alih-alih menjadi kuat, alih-alih saling mengisi, alih-alih saling ibadah, yang terjadi apa? Terpecah belah. Setelah terpecah apa? Ini yang paling bahaya. Orientasi hidupnya berubah dari mengejar akhirat menjadi mengejar dunia.